Hai semua, selamat datang di bacaan untuk horoskop bulan April 2019 ya. Dan saya akan menyampaikan beberapa gerakan penting di langit ya dan pengaruhnya kepada kolektif, kepada semua. Kita lihat bahwa matahari ya sudah berada di Aries sejak pertengahan Maret ketika dia mulai masuk ke zodiak Aries ya matahari, dan teman-teman Aries yang lahir bulan Maret sudah mulai merayakan ulang tahunnya. Jadi ini untuk yang bulan April Aries, selamat ulang tahun. Dan nanti pada pertengahan bulan hampir terakhir itu minggu ketiga dan 4 matahari akan masuk ke Taurus, dan selamat ulang tahun buat Taurus pada saat itu. Nah, sekarang matahari berada di Aries. Dan Aries ini diatur oleh Mars, dan Mars sekarang ada di Gemini. Ya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, katakanlah tahun-tahun lalu di mana matahari ketika berada di Aries ya, ketika pas masuk di 0 derajat itu biasanya banyak proyek bisa segera dimulai. Nah, kalau sekarang karena memang kondisi latar belakangnya adalah perubahan yang besar di mana tema tahunan masih di sini, Pluto dan South Node ini sangat penting. Pluto dan South Node ini konjang nih di 23 derajat di awal bulan. Ya, itu menunjukkan beberapa karma kita. Karma berarti hal-hal yang terjadi di masa lalu yang berpengaruh sampai saat ini akan dilepaskan. Jadi kalau kita punya hutang-hutang tanda petik, tidak hanya hutang fisik uang, tetapi juga hutang budi, hutang spiritual dan lain sebagainya, itu akan dilepaskan dan kita akan berjalan ke dharma kita yang baru, arahnya ke Cancer. Ya. Dan ini area apa tergantung dari asendennya. Ya, kalau asendennya Aries berarti arahnya adalah di rumah keempat adalah untuk memenuhi katakanlah tujuan kita untuk memiliki kediaman yang bagus, atau misalnya untuk ya mendapatkan ya tempat tinggal yang layak ya. Dan itu barangkali kalau untuk yang Aries, ascendant Aries, maka selain rumah itu mungkin ada kepindahan karena Jupiter sedang berada di Sagittarius. Ini juga menunjukkan perjalanan jauh karena belajar atau karena bekerja. Nah, matahari berada di Aries artinya proyek mulai berjalan, tetapi karena masih banyak planet berada di Pisces, barangkali it takes time untuk benar-benar bisa lari proyeknya, ya, karena Merkurius masih station di sini dan dia ketemu dengan Neptunus, sehingga mungkin untuk memulai sesuatu yang baru Anda diminta untuk berhati-hati karena barangkali banyak informasi yang belum sepenuhnya keluar dan energinya pun beda sekali ya. Kemudian karena dia baru mulai dan masih baby step, tetapi yang bisa dilakukan adalah dalam hal berkomunikasi, misalnya membuat jaringan, berkoordinasi, menghubungi teman-teman yang memiliki minat yang sama, atau dalam pemasaran dari produk baru sebelum produk ini bisa diluncurkan ke pasar. Ini bisa terjadi seperti itu. Dan Mars akan berada di Gemini sampai akhir bulan April. Nah, untuk Merkurius ini masih berada di Pisces, dan karena dia bolak-balik kemarin sudah sampai derajat yang kritis hampir masuk ke Aries, dia kembali lagi. Sekarang dia dalam 3 minggu ke depan dia akan terus berjalan maju sampai dia akan keluar ke Aries masih pada bulan April ya. Sementara Venus ya itu akan berada di Pisces sampai minggu ketiga. Dan Venus itu akan merasa senang berada di Pisces dan membuat katakanlah kita yang memiliki energi Venus, karena di semua orang pasti punya energi tersebut ya, kita akan tampak lebih menarik dan mampu
mengajak banyak orang untuk mendekati kita. Tidak hanya dalam percintaan, persahabatan, tetapi juga dalam keuangan. Karena Venus mengatur tidak hanya hubungan, ya termasuk hubungan percintaan, tetapi juga keuangan atau kenyamanan, apapun yang membuat kita merasa cukup, ya. Begitu. Oke, kita lanjut satu persatu. Ini adalah secara umum. Kemudian pada tanggal 5 April 2019 akan terjadi bulan baru di Aries. Ini bulan baru. Ketika matahari dan bulan itu bertemu di sekitar 15 derajat. Ya. Ini tampak bahwa ada hubungan yang tension antara matahari dan bulan dengan South Node dan Pluto. Dan ini dekat sekali dengan Saturnus. Jadi kalau baru-baru ini saya mengeluarkan video tentang menyikapi kekecewaan, ini sangat besar kemungkinan akan terjadi hubungan tension yang membuat kita merasa sedikit kecewa atau harus mengubah rencana, ya, yang tadinya tidak ingin mengarah ke situ, tetapi karena satu hal memaksa kita untuk mencari pilihan lain dan mencari jalan putar. Ya, ini tension. Namun demikian, ini latar belakang yang masih lama adalah ini diperlukan. Jadi apapun yang membuat kecewa itu sebenarnya diperlukan dalam upaya, ya, Neptune dan Saturnus itu bicara sextile, ini artinya sedang menurunkan impian-impian ke dalam kenyataan, dan ini adalah salah satu langkahnya. Jadi ini adalah perjalanan yang panjang, ini yang lebih singkat. Dan ini penting juga adalah karena Merkurius sudah mulai direct. Oke. Dan Venus masih terus berjalan, kelak dia akan bertemu dengan Neptunus. Oke. Apa yang terjadi pada minggu kedua April? Ya, pada tanggal 12 April 2019, kita lihat matahari yang masih di Aries ini, dia berkomunikasi tension. Tadi yang saya katakan adalah kemungkinan kemungkinan terjadi hal yang tidak diduga dan tidak terlalu menyenangkan sebetulnya, ya, karena dia berhubungan dengan ini Saturnus dan Pluto serta dengan North Node, ya. Tetapi matahari dengan hubungan trine dengan Jupiter membuat situasi yang terjadi kita adalah menguntungkan. Jadi somehow kita bisa berharap good luck pada masa ini. Oke. Kita lanjut ke minggu ketiga bulan April. Ini akan terjadi nanti, ini tanggal 19, tapi mungkin lebih hari berikutnya tanggal 20 itu akan terjadi bulan purnama di Libra, di derajat terakhir. Gimana? Oke. Nih. Dan pada saat ini Lilith juga sudah berada di 28 derajat, ya, dan dia akan segera keluar dari Aquarius, ya, menuju ke Pisces. Lilith adalah planet sebenarnya pemberontak, dan dia berada di Aquarius adalah tempat yang nyaman buat Lilith. Dan Lilith ini berkomunikasi dengan bulan pada saat ini. Nanti begitu ada di Mars, ini akan menjadi sangat menarik karena energi Pisces itu adalah energi yang submission, yang dia memberikan semua, jadi melepaskan, let go untuk menang. Jadi bedanya adalah kalau dengan Aries adalah ada suatu upaya yang besar untuk merebut, Pisces itu justru mendapatkan sesuatu dengan cara melepaskan. Itu bedanya. Oke. Kita lanjut minggu keempat.
Ini gambarnya hampir sama di hari pertama bulan April, di mana yang menonjol hanya yang besar-besar saja masih di sini, dan ini ditemani oleh bulan yang sudah sampai Capricorn. Kemudian ini juga hubungannya masih terus ada. Nah, yang bisa kita lihat juga adalah hubungan yang tension antara Mars dan Neptunus. Sehingga barangkali memang bulan April kita banyak menemui hal yang tadinya kita pikir bisa jalan, ternyata tidak bisa jalan. Mudah-mudahan bisa melihat itu bukan sesuatu yang menjadi sumber stres, tetapi sesuatu yang memberi peluang bahwasannya ada cara lain yang barangkali justru memberi keuntungan yang lebih besar. Ya. Dan kita lihat di hari terakhir bulan April, Merkurius itu membuat ini namanya T-square, karena dia square, T-square dengan Saturnus dan North Node. Dan T-square-nya juga terjadi ya antara bulan dan Neptunus dengan Mars dan Jupiter. Ada 2 T-square, dan ini juga menunjukkan bahwasanya pada hari-hari ini akan banyak sekali hal yang tension, di mana koordinasi barangkali membutuhkan ketelitian kita ya. Jadi kita tidak bisa santai-santai ya di akhir bulan, dan sebenarnya sepanjang bulan April tampaknya banyak sekali yang harus kita perhatikan. Kita lihat ini sebagai satu peluang. Percayalah bahwasanya untuk mencapai sesuatu yang indah, mencapai sesuatu kesuksesan, ya, itu diperlukan kerja keras. Kalau kita tidak pernah melampaui ujian, kita tidak pernah menang. Kalau kita tidak pernah melampaui situasi yang susah, kita tidak pernah merasa bangga bercerita kita bisa melewati hal yang tersusah. Demikian dari Wenita Indrasari, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.